Oke, kita langsung saja Bu ya. Sebelum memulai kegiatan, sama-sama kita berdoa. Ya. Ya, Ibu Kartini, Bu. silakan pimpin doanya. Saya Bu mimpin doa. Ya. Ya, sebelumnya terima kasih Bu ya. Marilah kita berdoa. Mulai. Selesai. Terima kasih kepada Bu Kartini. Nah, kita langsung saja masuk ke materi Bu ya. Materi POD, pembelajaran orang dewasa. Saya izin share Bu ya. Saya izin share. Oke, bisa dilihat Bu? Bisa, alhamdulillah. Ini pembukaan ya. Pembukaan yang telah kita anggap selesai. Terus kita lanjut ke dengan tujuan Bu ya. Kita lanjut tujuan mengapa kita mempelajari POD. Nah, yang pertama merefleksikan kesiapan pribadi menggunakan perkembangan teknologi dalam dunia digital. Yang kedua, tujuannya mengidentifikasi produk-produk platform teknologi sekolah penggerak. Dan yang ketiga, menyusun rencana untuk meningkatkan kemampuan literasi digital dan memanfaatkan produk-produk platform teknologi sekolah penggerak. Itu tujuan kita Bu ya. Dan kita lanjut dengan langsung ke kesepakatan Bu ya, kita kesepakatan bersama, menghargai sesama peserta dan fasilitator, satu berbicara, semua mendengarkan, tepat waktu, berpartisipasi aktif, fokus pada sesi belajar. Nah, ini dia pembelajaran kita Bu ya, materi pembelajaran orang dewasa. Nah, ada bisa dilihat Bu? Bisa, alhamdulillah bisa dilihat. Oke, terus. Ini pembelajaran orang dewasa POD. Kita akan masuk kepada pengertian POD, teori pembelajaran orang dewasa dan karakteristik belajar, dan prinsip-prinsip POD. Nah, ini pengertian pembelajaran orang dewasa. Nah, ini ada 3. Nah, pengertian pembelajaran dewasa, kita lanjut saja ke andragogi Bu ya, dapat diartikan sebagai pemimpin atau membimbing orang dewasa. Nah, karena Ibu juga akan bakalan membimbing teman-teman sejawat ataupun peserta untuk menyampaikan apa yang telah kita dapatkan dari pelatihan yang kita pelajari. Terus kita lanjut dengan teori. Ini ada teori POD. Nah, menurut Conles, merupakan seorang pendidik asal Amerika. Ia dikenal dengan teorinya Bu tentang pendidikan orang dewasa atau yang biasa disebut dengan andragogi. Menurut Conles, andragogi adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu, andragogi mengacu pada gejala bentuk pembelajaran orang dewasa. Nah, di sini tentu ada Ibu bertanya kenapa kita harus mempelajari teori orang dewasa. Nah, karena pembelajaran orang dewasa itu tidak sama dengan kita membelajarkan anak-anak ataupun peserta didik yang biasa kita hadapi. Kita lanjut dengan karakteristik belajar orang dewasa. Yang pertama ada konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, orientasi belajar, dan motivasi belajar. Nah, karakteristik belajar orang dewasa tadi kesiapan diri. Nah, orang dewasa memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab terhadap keputusan atas hidupnya sendiri. Jadi dia punya prinsip hidup sendiri Bu ya, tidak bisa lagi kita yang mengaturnya. Nah, beda dengan anak-anak. Dan pengalaman, orang dewasa memiliki pengalaman yang lebih banyak dan beragam daripada anak-anak. Nah, Ibu juga sudah
menjadi guru sudah bisa menghadapi anak-anak, dan sekarang kita harus siap menghadapi atau menyampaikan sesuatu kepada orang dewasa. Nah, ada karakteristiknya Bu ya. Terus kesiapan belajar. Pada saat manusia dewasa, kesiapan untuk belajar semakin meningkat, berorientasi pada tugas-tugas yang berkembang dari peran sosialnya di masyarakat. Karena orang dewasa itu sudah bermasyarakat dan dia siap belajar itu dari dirinya sendiri. Karena dia selalu pengen tahu hal-hal yang baru dan pengen melakukannya, apakah itu bagus untuk dirinya atau tidak. Orientasi belajar orang dewasa. Nah, sebagai individu yang dewasa dan menantang, perspektif waktu orang dewasa berubah dari penerapan pengetahuan menjadi penerapan segera. Nah, jadi segera. Karena itu, orientasi belajar dari orang dewasa pun bergeser dari yang mulanya berpusat pada mata pelajaran, nah, menjadi berpusat pada masalah ataupun problem. Jadi di sini kalau orang dewasa itu belajar, dia sudah bisa memecahkan suatu masalah. Nah, itu yang harus bisa dipahaminya, Bu ya. Dia belajar bisa memecahkan suatu masalah. Nah, bagaimana lagi motivasi orang dewasa belajar? Motivasi belajarnya semakin dewasa, maka semakin matang seseorang. Maka dorongan belajar itu lebih berasal dari dirinya sendiri dan tidak bisa kita yang mengatur lagi. Tidak bisa kita, oh kamu harus kayak gini, harus kayak gini. Nah, orang dewasa dia sudah bisa mengambil keputusan apa yang bagus untuk dirinya, apa yang membuat meningkatkan kinerjanya, dan apa yang bisa membuat harga dirinya lebih dihargai gitu ya, dan bagaimana kualitas hidupnya ke depan. Terus prinsip orang dewasa, kita lanjut. Oke, ini prinsip orang dewasa, Bu. Prinsip pembelajaran orang dewasa ada 4. Nah, keterlibatan, pengalaman, relevansi, dan dampaknya bagi kehidupan. Berpusat pada masalah. Jadi orang dewasa, dia mau terlibat dalam perencanaan suatu hal ataupun nilai-nilai penilaian pada saat pembelajaran. Jadi orang dewasa itu dia mau dilibatkan. Dia tidak bisa tidak dilibatkan, Bu ya, dalam penilaian pada saat pembelajaran. Nah, dia selalu dilibatkan misalnya dalam berdiskusi, dalam presentasi, atau dalam memecahkan suatu masalah atau membuat suatu rencana. Pengalaman. Nah, kalau prinsip pengalamannya termasuk kesalahan. Jadi pengalaman itu bagi orang dewasa itu adalah pengalaman, ada pengalamannya baik, ada tidak, Bu ya. Jadi pengalaman itu bagi orang dewasa suatu masalah dan itu menjadi pelajaran bagi dirinya sendiri, nah agar tidak lagi melakukan hal yang sama, yang membuat kesalahan yang sama, dan terus memperbaiki kesalahan atau merefleksi dirinya sendiri. Relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Nah, prinsip orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Nah, contoh kayak kita, sekarang kita sedang kita sebagai pendidik, Bu ya. Jadi, apa pelatihan kita ikuti, ini tentu dampaknya sangat baik bagi dunia pendidikan kita, bagaimana kita selanjutnya memberikan pendidikan kepada anak-anak, dan ini juga nanti Ibu akan menyampaikan hal yang sama kepada teman sejawat atau peserta. Ini tidak bisa kita samakan dengan anak didik kita, karena kita menyampaikan sesuatu pada orang dewasa lebih enak daripada anak-anak, karena orang dewasa dia sudah punya pengalaman sendiri, sudah tahu mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan, mana yang bagus untuk pekerjaannya, atau mana yang bagus untuk menunjang pekerjaannya lebih baik ke depan. Dan berpusat pada masalah. Pembelajaran orang dewasa lebih
Orang dewasa lebih berpusat pada masalah daripada berorientasi pada konten. Jadi dia tuh lebih senang memecahkan suatu masalah. Nah, misalnya dalam masalah pekerjaan, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya, apa yang harus dilakukan agar ke depan lebih bagus dan lebih fokus pada suatu pekerjaan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau ini Ibu Kartini? Ibu Kartini, boleh dihidupkan mikrofonnya Bu Kartini? Ya, Ibu Kartini. Nah, Ya. sepanjang saya memberikan penjelasan, apakah Ibu sudah paham? Ataupun Bu Mari Olpa? Paham Ini sudah, Bu. Paham. Jadi teknik kita menyampaikan pembelajaran pada orang dewasa itu tentunya berbeda daripada anak-anak. Nah, jadi Bu Kartini, yang ingin saya tanyakan, apa perbedaan pembelajaran orang dewasa dan anak-anak? Kalau orang dewasa tuh, Bu, dia mengapakan masalah bisa, kemudian dia juga bisa melakukan sendiri. Kalau anak didik, kita harus ajarkan dulu, baru bisa mengerjakannya. Itu aja jawaban saya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Kartini. Jawabannya sudah mantap. Berarti Bu Kartini sudah paham tentang menyampaikan pelajaran kepada orang dewasa, Bu ya. Halo Bu Maria. Bu Maria Olfa, masih aktif? Oke. Kita lanjut ke sebelum kita menyelesaikan pembelajaran ini, gimana kalau kita main kuis, Bu? Kita Boleh. menjawab kuis. Oke. Kita lanjut dengan kuis, Bu ya. Kuisnya ini sebagai sharing aja, apakah Ibu sudah paham, apakah Ibu sudah nantinya sudah bisa mempresentasikannya kepada teman. Nah, ada durasinya tidak banyak, Bu ya, hanya beberapa menit. Oke, tunggu sebentar, Bu ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, orang dewasa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap proses dan hasil belajar. Benar atau salah? Benar. Benar. Oke, kita lihat hasil jawabannya, Bu. Benar, mantap Ibu. Berarti sudah mulai memahami. Nah, orang dewasa memilih konsep diri yang mandiri. Oke, kita lanjut kuis yang kedua. Yang kedua, benar atau salah di dalam proses belajar, orang dewasa lebih menyukai fasilitator yang menggunakan komunikasi satu arah dan aktivitas-aktivitas yang mengutamakan visual dan auditori saja. Yang mana, Bu? Benar atau salah? Kalau pendapat saya, Bu, salah. Salah. Oke, kita lihat hasilnya. Benar, Ibu benar lagi, mantap. Kita lanjut yang kedua, Bu ya. Ya. Kita cepat aja, Bu, karena waktunya tidak banyak. Yang ketiga, benar atau salah, pengalaman adalah sumber belajar yang berharga dalam proses belajar orang dewasa. Benar apa salah? Betul, Benar. Bu. Mantap. Benar. Kita lihat jawabannya, Bu. Memang benar, Bu, orang dewasa lebih memperhatikan identitas diri ya, Bu ya. Kita lanjut jawaban yang ketiga. Soal yang ketiga, benar atau salah? Yang keempat, Bu, yang keempat ya. Benar atau salah, orang dewasa selalu siap belajar untuk masa depan, sehingga kegiatan belajarnya harus diorganisasikan ke dalam kurikulum yang baku. Benar apa salah? Kalau pendapat saya benar, Bu. Oke, kita lihat hasilnya. Wih, salah. Nah, kesiapan belajar orang dewasa muncul ketika ada kebutuhan untuk menyelesaikan persoalan saat ini. Ya, Bu ya. Baru satu salah, Bu. Yang lainnya betul semua. Kita lanjut yang kelima. Banyak Oke, kuisnya, Bu. Bu. Cuman 10, Bu. Kuisnya. Banyaknya dapat juga kan jawab. Satu.
Kegiatan belajar orang dewasa harus menerapkan langkah-langkah penyajian yang sama bagi semua orang. Benar apa salah? Apa Pikir tadi, dulu, Bu. ulang? Kegiatan belajar orang dewasa harus menerapkan langkah-langkah penyajian yang sama bagi semua orang. Kalau pendapat saya benar, Bu. Harus disajikan kita ke lihat orang. hasilnya. Salah lagi, Bu. 2 sudah kalah. Itu ada salah, Bu. Nah, kita lanjut, Bu ya. Jadi kegiatan belajar orang dewasa disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari sehingga tidak bisa disamakan dengan semua orang. Tidak apa-apa, Bu. Kita kan juga masih dalam proses belajar. Belajar sepanjang hayat. Kita lanjut nomor 6, Bu. Nomor 6. Semakin dewasa, motivasi belajar individu didorong oleh faktor luar diri. Benar atau salah? Berarti dari diri sendiri, Bu, bukan artinya dipaksakan dari orang lain. Benar. Benar. Oke, kita lihat jawabannya. Semakin dewasa, motivasi belajar individu didorong oleh faktor luar diri. Motivasi belajar orang dewasa didorong oleh faktor-faktor dari dalam. Berarti dari diri sendiri, Bu ya, tidak bisa kita paksakan. Oh, kau harus belajar ini, kau harus kayak gini, karena dia sudah bisa memilih apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Oke, sedikit lagi, Bu, kita lanjut nomor 7. Fasilitasi membantu kelompok agar mampu melaksanakan fungsinya lebih efektif. Benar apa salah? Kalau pendapat saya, apa tadi? Fasilitasi membantu kelompok agar mampu melaksanakan fungsinya lebih efektif. Kalau pendapat saya benar, Bu. Oke, kita lihat hasilnya. Benar, mantap Ibu ya. Fasilitas adalah suatu yang mempermudah orang dalam mencapai tujuan tertentu. Kita lanjut nomor 8, Bu ya. Fasilitator yang baik ikut mengerjakan tugas kelompok. Benar apa salah, Bu? Salah. Salah. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, oke, memang salah, berarti Ibu benar ya. Peran fasilitator adalah mempermudah orang mendapatkan ilmu. Mantap, Bu. Masih 2 lagi, Bu. Nomor 9. Ya. Benar atau salah? Fasilitator yang baik waspada terhadap tanda-tanda kebingungan peserta. Ya, Bu, dia fasilitator yang baik waspada terhadap tanda-tanda kebingungan peserta. Benar apa salah? Benar. Benar. Oke, kita lihat hasilnya. Mantap, Benar, Bu. Ibu benar. Ibu benar. Jadi fasilitator tuh harus memiliki keterampilan dalam melakukan observasi. Hal ini tertujuan agar fasilitator dapat menangkap reaksi peserta dan dapat memberikan stimulus yang sesuai. Oke, kita lanjut terakhir, Bu ya, nomor 10. Ya. Benar atau salah? Fasilitator yang baik mendorong semua orang berpartisipasi. Benar apa salah? Benar. Benar. Oke, kita lihat hasilnya, Bu ya. Benar, Ibu benar. Salah satu strategi fasilitator dalam pembelajaran orang dewasa adalah menerapkan aktivitas-aktivitas yang dapat memantik partisipasi peserta agar fasilitasi berjalan efektif. Mantap, Bu. Sudah Ibu jawab, salahnya hanya beberapa. Nah, terima kasih, berarti Ibu sudah mulai bisa memahami bagaimana cara kita menyampaikan pembelajaran kepada orang dewasa. Nah, karena Ibu sebagai fasilitator. Jadi jawabannya, salah satu strategi fasilitator dalam pelajaran orang dewasa adalah menerapkan aktivitas yang dapat memantik partisipasi peserta. Karena Ibu juga nanti bakalan jadi fasilitator loh, Bu. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa diterapkan.
Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada yang mau Ibu tanyakan? Bu, Ya, Bu, ya Bu. sedikit prinsip daripada apa tadi tuh Bu? Pembelajaran orang dewasa tuh. Oke, kita lanjut Bu ya. Ya, bentar Bu. Ya, Kita sedikit cuma nanya kan. Iya. Prinsipnya aja Bu. Nah, ini prinsip Bu. Nah, prinsipnya aja Bu, minta sedikit. Nah, keterlibatan, pengalaman, relevansi, dan dampaknya bagi kehidupan berpusat pada masalah. Jadi dia dalam pekerjaan, dalam suatu forum, atau dalam suatu perencanaan dia mau terlibat. Nah, kemudian pengalaman bagi orang dewasa itu adalah suatu pelajaran sangat berharga. Nah, untuk aktivitasnya ke depan. Dan orang dewasa paling tertarik untuk pelajari pembelajaran yang memiliki relevansi atau yang langsung berdampak pada pekerjaannya. Misalnya Bu, seperti sekarang ini, pada pekerjaan kita sangat berdampak Bu ya. Dan lebih berpusat pada masalah. Nah, jadi dia tuh, orang dewasa itu lebih berpusat untuk menyelesaikan masalah dalam suatu pembelajaran. Oke Bu. Ya Bu. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada Ibu Kartini dan Bu Maria Olfa, kayaknya memang tidak bisa membuka videonya, tapi dia hadir. Terima kasih kepada Bu Maria Olfa. Nah, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Terima kasih kepada Ibu yang sudah hadir. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Ibu Kartini. Saya persilahkan. Terima kasih Bu. Marilah kita berdoa bersama-sama karena kita selesai sudah mengikuti dari pelajaran. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada Ibu Kartini dan Maria Olfa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap semangat, dan semoga selalu bahagia Bu ya. Tetap semangat, sehat, dan jangan lupa bahagia. Oke.